warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita berjumpa lagi. Tapi kali ini kita nggak kerusukan ke kebun. Kita lebih kepada berbagi pengalaman. Berbagi pengalaman itu adalah guru yang terbaik ya. Guru yang terbaik adalah pengalaman. Kenapa disebut guru yang terbaik? Karena pengalaman itu mengalami, dan mengalami itu sangat membekas di batin kita. Nah, harusnya pengalaman itu dijadikan guru gitu ya, karena nyata langsung terjadi gitu. Berbeda dengan teori. Kalau teori itu ya sebatas teori, buktinya belum tentu. Tapi kalau pengalaman itu buktinya nyata dan dialami langsung ya. Jadi hargailah pengalaman dan harus diingat baik-baik dan diambil baiknya dari pengalaman. Kita ingin tahu pengalaman ibu nih tentang supranatural. Nah, dan setiap orang kembali berbeda dari cara datangnya, awal mulanya, dan terkadang merasakannya juga berbeda-beda. Nggak sama semuanya, nggak sama seperti itu, nggak, berbeda-beda. Nah, ibu ini nanti kita berbagi ya Bu ya. Nah, nanti berbagi kepada saudara-saudara. Sebelumnya perkenalkan dulu nama ibu ya. Nah, silahkan. Kenapa ibu bisa mengalami hal itu? Apakah ibu mempelajari awalnya atau terjadi dengan sendirinya? Silahkan ibu. Terima kasih Kang Mus, dan terima kasih untuk para sahabat petualangan gaib. Jadi saya terus terang saja ini satu yang sangat surprising buat saya tadi menyaksikan apa yang dilakukan oleh kamu. Tapi kalau kembali lagi kepada kenapa saya tertarik dan bagaimana pengalaman saya sendiri, saya terus terang aja dari masih kecil, umur 4 tahun itu sudah mulai mengalami hal-hal yang orang kayaknya mereka tidak bisa terima, nggak masuk akal gitu. Tapi itulah yang saya alami. Hanya contohnya adalah saya waktu itu melihat beberapa bentuk yang tidak umum, bukan seperti manusia. Tetapi waktu itu saya nggak sadar bahwa itu adalah dari dunia lain gitu. Nah, ketika saya ceritakan kepada orang tua saya, mereka kalau zaman sekarang kan diarahkan. Tapi waktu zaman itu 50 tahun bahkan lebih 55 tahun yang lalu, mereka malah bilang nggak usah diceritakan. Coba pikiranmu jangan ke situ. Nah, jadi saya waktu itu harus berhadapan sendiri dengan kondisi itu tanpa ada arahan gitu ya. Dan semakin dewasa pengalamannya semakin berbeda gitu. Dan yang lebih ini lagi adalah kondisi itu bukan dibuat-buat atau dicari. Saya tidak mencari, tapi memang sudah ketika saya hidup, saya sadar. Pertama, saya tuh tidak bisa tidur di kasur. Saya selalu harus tidur di lantai. Itu saya nggak tahu. Begitu ada kasur, saya nggak bisa tidur. Begitu saya ke lantai, nah itu saya mulai sadar, oh saya kok beda ya. Tapi ya nggak apa-apa, saya nggak mengerti. Nah kemudian mulailah ketertarikan saya dengan kalau anak kecil waktu itu saya baru bisa membaca, semua membaca buku si Didi atau itu. Saya nggak, saya langsung yang saya sukai adalah baca buku wayang. Baca buku wayang, bukan komik wayang, tapi buku wayang. Nah itu saya baca, saya sendiri nggak ngerti kenapa kok saya tertarik situ. Sampai akhirnya saya bisa mengambil kesimpulan di dunia ini ada yang baik dan buruk, gitu. Dan yang baik pasti akan menang. Nah tapi itu saya bayangkan, saya waktu itu baru umur 6-7 tahun, saya sudah bisa ambil intisari itu. Kemudian ada sesuatu gerakan dari dalam yang tidak bisa di stop ketika saya melihat orang di luar yang tidak punya. Apapun yang saya punya, saya langsung saya serahkan. Nah itu
bukan, dan saya tidak pernah berpikir oh kalau saya kasih nanti saya nggak punya. Itu dari usia 5 tahun saya udah seperti itu. Kadang-kadang saya ambil barang dari rumah, saya ke kampung-kampung, saya bagi-bagi. Nah kalau itu terus terjadi, ada satu saat di mana saya tidak melakukan itu, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah badan saya tuh lemah. Ketika saya memberi, energi saya kembali lagi. Dan ajaibnya, nah ini kuasa Allah tentu. Ternyata saya tidak pernah kekurangan. Nah ini ada sesuatu, ya saya tidak tahu apakah ini, tapi seperti itulah. Nah terus semakin besar, ternyata saya tidak pernah mempelajari ilmu itu. Tetapi di kantor saya itu kebetulan salah satu gedung tuh banyak penghuni yang tidak kelihatan, sehingga sering teman-teman staf di situ kesurupan. Saya tidak sadar, saya pegang dia dan saya komunikasi secara batin. Saya tidak pernah diajarin, tapi itulah yang terjadi. Dan saya tahu bahwa oke, dia minta ini atau dia tersinggung dengan komunikasi batin. Nah itu yang saya lakukan. Akhirnya sayangnya karena orang-orang yang setelah pendidikan barat ini adalah kearifan lokal kan. Jadi sebelum barat itu datang ke sini, pendidikan seperti ini itu tumbuh di Indonesia. Tapi setelah ada pendidikan barat ternyata lebih diarahkan ke logika. Nah, ini kan nggak masuk logika kalau di. Nah akibatnya apa? Ini ada apa namanya pertentangan, pertentangan seolah-olah klinik lah apalah. Padahal ini dipelajari di Eropa, di Amerika ini dipelajari dan dibuat sebagai satu kajian ilmiah. Nah, cuman di Indonesia belum bisa. Nah, ini yang saya harap ke depan karena ini adalah potensi kearifan lokal yang memang nyata. Jadi kita nggak bisa bilang oh nggak ada itu, faktanya ada kok. Gitu. Dan ini harus kita juga ilmu ini disebarluaskan kepada generasi muda supaya apa? Mereka juga ikut memelihara nih. Nah saya terus terang salut sama Kang Muh ini karena saya ketika nggak sengaja masuk ke YouTube-nya, saya lihat. Saya mengikuti Kang Muh sedang menjelaskan tentang program dia membangun padepokan. Padepokan ini sesuatu yang memang sudah turun-temurun sebelum ada sekolah formal. Dan inilah yang justru menentukan dan membantu pemerintah untuk pembinaan kepada masyarakat, terutama generasi muda, agar mereka tidak sesat, tidak salah jalan. Nah, itulah sebabnya saya tertarik untuk melihat dan tentu saya berharap para sahabat petualangan gaib ini juga datang sendiri ke sini lihat dan mari kita bantu sama-sama karena ini adalah membantu program pemerintah untuk mengatasi persoalan generasi muda. Dan generasi muda sekarang itu lebih banyak diarahkan untuk menggunakan logika nalar, tapi hati nurani itu hilang. Nah ini kita akan selaraskan antara logika dan hati nurani supaya mereka menjadi generasi yang lebih baik. Gitu Kang. Betul ya. Jadi meluruskan pola pikir, meluruskan itu dalam arti bisa saja meluruskan itu banyak relatif ya, meluruskan itu bisa saja relatif. Menurut mereka meluruskan, menurut kita meluruskan. Jadi bahasa saya bukan meluruskan, tapi untuk lebih menjaga lebih menjaga jati diri kita, bahwa kita Indonesia sebelum terjadinya Indonesia, padepokan itu sudah ada dan memang sudah ada gitu. Tetapi yang membedakan mungkin bentuk isi pelajaran. Kalau zaman dulu padepokan itu karena belum ada muslim belum masuk, jadi isinya padepokan itu mungkin agak berbeda. Tetapi di era-era
eh, Wali Songo ya, di era Wali Songo itu Padepokan itu sudah berubah isi, yaitu dengan ajaran Islam gitu. Dan sebetulnya Padepokan di zaman sekarang juga ada beberapa jenis ya, maksud beberapa jenis itu ada yang memang dari isinya itu Islami gitu, dan ada yang memang isinya sangat apa ya, betul-betul dari zaman dulu gitu. Nah, yang mana yang benar? Semuanya benar gitu. Yang membedakan adalah isi. Jadi bisa dipilih Padepokan yang manapun yang sesuai dengan kriteria dan hati saudara semua ya. Jadi zaman sekarang Padepokan juga masih ada. Nah, tetapi memang banyak isi, banyak warna maksudnya ya. Jadi warnanya banyak, jadi saudara tinggal pilih mau warna yang mana. Tetapi tujuannya untuk apa? Untuk menjaga kesatuan, kedaulatan negeri kita, dan untuk membentengi jika negara membutuhkan. Maka Padepokan itu sangat berperan penting juga. Kenapa? Karena di setiap Padepokan biasanya diajarkan bela diri atau olahraga, kanuragan ya. Dan olah kanuragan itu sangat dibutuhkan jika negara membutuhkan. Gitu. Nah, Padepokan ini berperan aktif, berperan penting juga untuk membentengi negeri. Salah satu contoh, dan lebih utamanya lagi dari Padepokan adalah mengkaji rasa dan mengkaji diri kita. Supaya apa? Supaya lebih memahami masyarakat dan supaya lebih mencintai masyarakat. Gitu. Karena dengan cinta, insya Allah segala macam bentuk kepemimpinan maka akan baik ke depannya ya. Jadi mudah-mudahan bisa menciptakan generasi-generasi yang arif, bijaksana, yang mencintai sesama manusia gitu. Dan tentunya yang utama adalah mempertahankan jati diri kita, bangsa kita. Bangsa Indonesia itu punya jati diri, jadi harus dipertahankan jati diri bangsa Indonesia. Tapi memang zaman sudah hampir menggerus. Kenapa? Sebetulnya penyakitnya di diri kita. Karena kita biasanya ini ingin terlihat, saya orang modern. Kita ini ingin terlihat saya mah orang maju masa kini. Karena kita ini ingin dilihat saya mah keren. Karena kita ini ingin dilihat saya mah nggak ketinggalan zaman. Karena kita ini ingin dilihat saya paling berbeda dengan yang lain. Karena kita ini ingin dilihat bahwa saya ini paling maju gitu. Rasa-rasa seperti ini yang harus kita kesampingkan. Rasa-rasa seperti ini yang harus kita kesampingkan. Jadi sebetulnya rasa seperti itu kurang baik gitu. Jadi yang harus dirasakan adalah rasakan kenapa kita ada, karena ada para pejuang kita. Jadi harus diingat apa yang saat ini ada itu karena ada masa lalu. Jadi hargai masa lalu gitu. Karena tina ujuk-ujuk kita ada ya. Kalau nggak ada masa lalu kita nggak mungkin ada gitu. Jadi menurut Ibu bagaimana nih saran Ibu kepada generasi muda nih? Nah, barangkali punya tips-tips, saran-saran buat generasi-generasi yang mau disampaikan barangkali tentang kearifan lokal. Ya, jadi kalau menurut saya memang generasi muda ini juga harus didekatkan dengan kekayaan budaya kita, baik itu yang tentu sesuatu yang bisa dilihat dengan kasat mata maupun tidak. Karena ini adalah kekayaan kita yang dari dulu justru membuat Indonesia itu sampai hari ini ada. Dan saya juga melihat bahwa dengan kita mengenal lebih dalam kebudayaan kita, termasuk kemampuan mengolah dan mengelola kekayaan supranatural yang ada di Indonesia, saya kira ini akan membuat generasi muda jauh lebih arif, lebih bijaksana, dan mereka tidak memandang rendah kepada sesuatu yang tidak yang seperti pendidikan formal, tapi mereka akan lebih diasah ke kepekaan
kepekaan jiwanya. Kepekaan gitu. jiwa. Nah ini kan yang sekarang masalah bangsa ini, terutama generasi muda itu, generasi muda Indonesia itu mereka semuanya hanya berkiblat kepada apa yang mereka lihat di TV dari Barat. Padahal di kenyataan di Eropa pun ternyata mereka juga mengelola itu. Jadi sangat ada itu yang seperti itu. Cuman kita kan kayak ditutup-tutupi kan dianggap kalau itu nggak modern gitu ya, itu itu mah kuno gitu ya. Padahal di dalam kekunoan itu ada sesuatu yang intisari yang bisa kita ambil dan itu membentuk generasi. Saya melihat di sini anak-anak yang murid-murid Kang Nuh ya, itu saya lihat bagaimana mereka lebih santun, mereka lebih dewasa dibandingkan anak-anak yang seusianya, tapi mereka hanya pendidikan barat, pendidikan formal sekarang, karena mereka tidak diasah rasanya. Nah ini yang saya pikir kita harus mulai, dan kalau tidak mereka akan tersesat dalam arah yang saya nggak tahu lah. Apalagi kita kembalikan lagi kepada sebenarnya apa tujuan hidup kita. Kalau di dalam pendidikan di sekolah nggak ada itu, mereka pokoknya saya bisa matematika itu pasti jago, padahal sebenarnya nggak gitu. Jadi ada sesuatu yang memang kita perlu perkuat dan juga melalui tentu caranya macam-macam. Ketika dulu Wali Songo juga mengajarkan inti atau esensi daripada satu agama Islam itu melalui, ada yang melalui musik, ada yang melalui wayang dan sebagainya. Nah ini harusnya diperkuat. Kenapa? Negara tetangga kita sudah mulai itu pakai itu. Kenapa kita tidak? Padahal semua itu asalnya dari Indonesia. Betul. Itu adalah kita satu langkah mundur dibandingkan negara-negara tetangga kita. Gitu. Dan bahkan mereka berebut belajar ke sini untuk bisa menguasai ilmu itu. Kenapa anak-anak kita tidak kita ajarkan? Karena itu adalah kekayaan budaya kita gitu. Itu Kang. Jadi saya lebih mengarah bahwa anak-anak kita juga harus diberikan pengalaman ataupun betul sekali. Harus ya. Karena kenapa? Sebetulnya Indonesia itu kaya akan tradisi dan budaya. Tetapi mungkin psikologis masyarakatnya itu karena berkelamaan mencium dunia luar, gitu. Kelamaan tidak menghirup udara luar. Begitu menghirup udara luar, mereka mulai merasa, oh ternyata menarik ya dunia luar. Nah lama-lama mereka tuh masuk dan menganggap bahwa dunia luar itu lebih dari segalanya. Dan ternyata dari luar sendiri sangat mempelajari kearifan dari Indonesia, gitu. Mempelajari, bahkan banyak sekali silat-silat yang dikembangkan di luar negeri. Silat Indonesia tuh banyak yang dikembangkan di sana. Nah, tetapi orang kitanya malah meremehkan, bahkan memandang sebelah mata, itu jadul katanya. Padahal di luar negeri sana sangat takjub dengan gerakan-gerakan dan jurus dari pencak silat. Kenapa takjub? Karena ya kalau dipelajari dengan kanuragan yang betul itu sangat luar biasa. Gitu. Kenapa sangat luar biasa? Karena dari gerakan-gerakan silat itu berbeda dengan gerakan yang lain. Jadi kekokohannya jika dipelajari dengan olah kanuragan yang baik. Nah, kendalanya ya silat itu kebanyakan lebih di seninya. Kita ini lebih mengedepankan seni. Nah, kalau mengedepankan olahraga, bisa saja silat dipakai untuk diolahraga. Olahraga apa? Olahraga tanding itu bisa saja, karena memang silat itu dipakai untuk bertarung zaman dulu. Gitu. Cuman untuk sekarang silat dipakai lebih ke seni. Jadi bukan masalah kehebatan. Semua seni bela diri kalau dipakai untuk bertarung, dipelajari olah kanuragan dengan baik, ya bisa saja semuanya. Jadi nggak ada yang lebih hebat ya. Gitu. Cuman silat kita mengedepankan seninya. Itu dari segi seninya untuk zaman saat ini. Karena mungkin dianggap pertarungan nggak terlalu ini untuk zaman sekarang.
Tetapi silat bisa untuk bertarung dan bisa untuk seni gitu, tinggal pilih aja mau pertandingan apa gitu bisa saja ya. Nah itu tentang silat. Juga banyak yang menganggap sebelah mata, tapi ya nggak apa-apa sih. Nah ini PR untuk kita semua, sebetulnya ini PR untuk pemerintah juga ya. Kenapa PR? Jadi pemerintah juga harus ada dukungan, harus ada sentuhan ke lapisan-lapisan tokoh-tokoh masyarakat, harus betul-betul menyentuh para tokoh yang aktif berperan di bidangnya. Nah itu harus betul-betul ada dukungan gitu, dukungan dalam arti dukungan moral dan material gitu. Tapi lebih utama dukungan moral dulu gitu, lebih utama dukungan moral dulu, adakan silaturahmi, dukungan, insya Allah di situ akan memperkuat generasi-generasi muda. Karena jika tidak ada tradisi dan budaya mungkin nggak tahu. Karena khasnya Indonesia tuh bisa ada Indonesia karena ada tradisi dan budaya. Makanya ada Indonesia. Karena negeri kita itu dulunya zaman kerajaan. Di Indonesia itu ada berapa puluh kerajaan, bayangkan. Di Indonesia ada berapa puluh kerajaan. Lalu dibentuklah menjadi Indonesia. Jadi Indonesia itu baru. Yang lama itu apa? Yang lama itu sejarah, tradisi dan budayanya. Tradisi dan budaya itu lama, tua, lebih tua dari Indonesia. Lebih tua, makanya adanya Indonesia karena adanya itu. Nah, makanya Indonesia sampai saat ini masih kokoh kuat dengan sistem yang cukup berbeda dengan negara lain. Gitu, karena mungkin ada kiblat dari leluhur dulu ya. Nah, tetapi tidak bisa dipungkiri ini zaman perkembangan zaman, jadi mulai tergerus. Gitu. Jadi semua yang menyayangi tradisi budaya, semua yang menyayangi negeri, menyayangi kultur-kultur, semua yang sangat menjaga kearifan lokal. Jadi harus bergandeng tangan, jangan masing-masing, jangan saling-salingan, jangan merasa-merasaan. Intinya kita semua sama, punya tugas sama, pertahankan dan kembangkan kita bersama gitu ya. Gitu buat semuanya gitu. Kita jaga kearifan lokal. Karena itu jati diri kita lah. Seorang manusia kalau nggak punya jati diri apa jadinya? Negara pun sama, kalau nggak punya jati diri apa jadinya gitu. Gitu. Betul kata Ibu. Nah, jadi begitu Bu. Nah, ngomong-ngomong kok Ibu berbicara hal seperti ini, Ibu kerja apa nih dulunya nih? Saya jadi ini nih, jadi bertanda tanya. Saya sih sudah pensiun Pak, udah pensiun. Tapi kebetulan memang pengalaman saya bekerja selalu di dunia budaya, yaitu di museum. Jadi saya dekatlah dengan kita tahu kan museum itu banyak benda-benda kuno, kemudian juga ini energi-energi yang hanya orang yang bisa merasakan lah. Tapi sebenarnya itu sesuatu yang menarik juga untuk mereka yang memang tertarik di dunia ini ya, di supranatural gitu. Tapi satu hal yang ingin saya sampaikan kepada sahabat petualangan gaib dan juga untuk pemerintah tentunya, bahwa tokoh-tokoh seperti Kang Muh ini harus kita dukung dan harus kita jaga. Jangan sampai nanti dia dibeli oleh negara lain untuk mengembangkan di mana. Ini adalah aset bangsa. Ada beberapa lain lagi itu harus kita jaga. Pemerintah harus jaga karena justru jarang orang yang punya kemampuan dan kehebatan seperti beliau. Tapi bukan soal hebat ilmunya, tapi pemikirannya untuk membantu pemerintah, terutama di daerah-daerah pelosok yang tidak tersentuh ini. Tapi beliau masih punya cita-cita atau energi untuk membantu pemerintah di dalam pembinaan kepada
masyarakat, terutama generasi muda. Itu saya salut banget sama Kang Muh. Terima kasih, Kang Muh tetap sehat. Amin. Dan saya berharap nih follower Kang Muh juga bukan hanya hebat, tapi do something and yang real gitu loh. Iya. Jadi wujudkan apa yang menjadi cita-cita Kang Muh. Mari kita dukung bersama. Apalagi beliau sedang membangun Padepokan. Mari kita sama-sama. Karena apa? Aset ini tidak akan sebanding dengan apa yang partisipasi kita. Tetapi nanti sekian puluh tahun yang akan datang, beliau ini akan tercatat dunia akhirat. Amin. Amin. Niatan Kang Muh. Salut sekali lagi Kang Muh. Kita akan selalu menjadi pendukung Kang Muh, follower setia untuk mewujudkan cita-cita Kang Muh. Amin. Gitu. Amin ya Allah rabbal alamin. Itu intinya. Ibu ini menyampaikan, kenalkan dulu namanya. Namanya belum dikenalkan. Kenalan dulu dengan namanya Ibu siapa? Saya Ibu Tinia Budiati. Jadi saya dulu bekerja di bidang pariwisata dan kebudayaan. Nah, sekarang juga masih bekerja di Museum Maritim Indonesia, museum yang baru. Itu jadi mudah-mudahan ini dunia budaya juga yang tidak jauh dari. Mudah-mudahan ini saya sampai titik darah penghabisan akan tetap concern membantu pemerintah dalam pengembangan kebudayaan. Dan dalam hal ini saya terus terang saja terima kasih diundang oleh Kang Muh. Insya Allah kita semua nanti akan bantu Kang Muh. Gitu. Amin. Terima kasih. Nah, jadi Ibu Tania ini sangat mencintai negeri kita, Indonesia. Jadi pertahankan jati diri Indonesia kita, pertahankan dan jaga baik-baik. Kenapa? Karena sebetulnya leluhur Indonesia itu mengajarkan yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim, saling mengasihi dan saling menyayangi. Ya, itu sifat Allah. Jadi harus saling mengasihi dan saling menyayangi dengan sesama. Itu sebetulnya jati diri dari Indonesia. Gitu. Jadi harus betul-betul saling bersaudara, berangkulan erat dengan siapapun, baik itu apapun bidangnya, bidang spiritual, bidang usaha, bidang apapun itu bentuknya. Baiknya kita membentuk satu kesatuan agar kita bisa sharing dengan sesama ahli di bidangnya. Jika kita bisa saling berbagi ilmu, ada wadah, maka insya Allah akan menyeluruh. Kenapa menyeluruh? Karena ilmunya itu berputar. Jadi enggak masing-masing, kalau masing-masing yang sukses satu aja, apa dua gitu. Tapi kalau kita bersatu berbagi ilmu, yang belum terangkat insya Allah bisa terangkat. Jadi harus berbaur, harus betul-betul ikhlas. Kenapa harus ikhlas? Karena di sini timbul rasa persaingan. Nah, kalau sudah ada rasa persaingan, di situ ada orang yang harus paling hebat. Nah, kalau sudah ada orang yang harus paling hebat, berarti ada orang yang terinjak. Nah, ini yang harus dihilangkan, pola pikir seperti ini ya. Pola pikir seperti ini harus dihilangkan. Kenapa? Karena tidak boleh ada yang terinjak. Angkat semua saudara kita. Apapun bidangnya, kita bentuk satu kesatuan, grup atau tim di bidang masing-masing. Bidang spiritual. Yang belum memahami kita angkat, berikan pemahaman agar menjadi manusia bermanfaat di daerahnya masing-masing. Gitu. Begitupun di bidang usaha, karena usaha nggak semuanya memahami agar usaha itu lancar. Gitu. Jadi manajemennya, sistem marketingnya, itu kan harus dibina baik-baik. Nah, kalau sudah yang owner kan, yang sudah profesional di bidang usaha, bisa berbagi ilmu tipsnya supaya yang belum terangkat usahanya bisa terangkat. Jadi intinya di bidang apapun, ayo bentuklah satu kesatuan, karena percaya tadi beliau bilang, Ibu Tania bilang, saya suka berbagi, tapi saya aneh, kenapa nggak pernah habis? Nggak akan habis, gitu. Nggak akan habis, insya Allah gitu. Karena Allah sangat menyayangi dan bahkan Rasulullah pun menganjurkan berbagi, gitu.
dan tidak akan habis. Nah, ilmu pun sama, jangan takut kita tersaingi gitu, jangan takut tersaingi. Kita banyak berbagi ilmu, maka ilmu kita akan bertambah, percaya. Jadi jangan pernah merasa, wah kalau ilmu saya diberikan nanti dia. Nah, ini berarti rasa seperti itu datangnya dari mana? Ini yang harus diwaspadai ya. Jika kita takut dengan kesuksesan orang lain, berarti kita punya rasa takmak, punya rasa serakah. Nah, rasa-rasa seperti itu dari mana datangnya? Dari siapa? Dari syaitan. Karena ingin kita sendiri yang dianggap hebat gitu. Padahal biarpun satu ayat sampaikan gitu. Jadi sampaikan apa yang kita bisa, apa yang kita paham, berbagi dengan orang banyak supaya semakin banyak orang-orang yang pandai, maka daerah itu akan menjadi ladang emas gitu, atau bahkan ladang berlian. Maksudnya bukan berlian emas yang kelihatan ya, maksudnya itu akan menjadi wadah orang-orang yang berkualitas. Jika di setiap daerah manusianya berkualitas, maka agama pun akan menjadi agama yang sangat berkualitas gitu. Dan jika satu kesatuan manusianya berkualitas, lebih luas lagi negara kita akan sangat berkualitas gitu. Jadi manusianya harus betul-betul membuang rasa ego dulu. Jangan ingin punya tujuan saya gitu. Wah, kalau saya beritahu nanti dia naik gitu. Nah, ini rasa-rasa seperti ini yang mengakibatkan kegagalan. Kegagalan apa? Kegagalan dalam perkembangan. Kegagalan dalam perkembangan. Perkembangan apa? Perkembangan apa aja di berbagai sektor ya, sektor apapun. Jika sudah ada rasa seperti ini, ya udah, nggak tahu arahnya mau kemana. Bahkan negara pun akan sulit untuk berdiri. Gitu. Jadi pembinaan mental di masyarakat itu sangat penting. Gitu, sangat penting. Dan di sekolah-sekolah juga bagus tuh Bu. Ada pembinaan spiritual. Spiritual tuh di sekolah bukan berarti bukan berarti begitu. Pembinaan spiritual maksudnya cara berpikir, cara merasakan. Gitu, cara merasakan jika kita begini itu tidak baik. Nah, jadi itu sangat penting ditanamkan semenjak dini ya. Sangat penting ditanamkan semenjak dini. Karena apa? Karena akan menjadi kepribadian nanti di dewasa nanti ya. Ketika sudah dewasa nanti akan membekas dan akan menjadi pribadi yang insya Allah gitu, insya Allah pribadi yang sangat menyayangi bangsanya dan saudara-saudaranya ya. Itu yang kita harapkan ya Bu ya, mudah-mudahan Bu ya gitu. Jadi langkah kedepannya, ayo bersama-sama di daerah masing-masing semangat dan kembangkan ilmu yang sudah kita pelajari, yang sudah mondok pesantren berapa puluh tahun. Ayo semangat lagi, amalkan ilmu-ilmunya. Yang sudah belajar silat, sekarang pakum, ayo bangkit lagi, amalkan ilmu-ilmunya. Belajar totok apa, belajar pengobatan, amalkan. Jangan goyang dengan gangguan, karena biasanya ketika berdiri tuh ada fitnah yang bermain tuh. Biasanya fitnah ini akan datang, aliran sesat lah, wah si itu jelek lah, wah itu ilmu hitam lah. Nah, jadi dengan gangguan seperti ini tuh kita jangan ngedrop, terus maju. Karena itu sebuah ujian dan tantangan. Semua daerah dan saudara-saudara banyak yang merasakan hal itu ya. Kita berbuat baik tapi difitnah begini. Itu wajar. Itu bukan hanya saudara, itu banyak yang merasakan hal seperti itu. Dan itu memang sepertinya harus dirasakan ya. Sebelum kita betul-betul bisa berdiri. Dan itu harus dirasakan. Jadi itu aja mungkin ya untuk malam ini. Kita berbagi apa ya? Ya berbagi ilmu, mudah-mudahan ada ilmunya. Mudah-mudahan ada ilmunya, karena ya saya masih belajar sedikit-sedikit dari Ibu, alhamdulillah ada sejarah. Belajar tentang sejarah, jadi ayo di semua sektor ya Bu ya. Galakan, semangat gitu. Di dalam apa? Bidangnya masing-masing. Pertahankan dan kembangkan. Dan yang mau belajar silahkan, Padepokan terbuka untuk yang mau belajar.
Intinya, jadilah manusia yang manfaat untuk sesama, untuk agama kita. Jadilah manusia yang bermanfaat untuk agama. Harumkan nama baik agama, harumkan nama baik bangsa, harumkan jati diri Indonesia gitu. Itu terutama keluarga kita. Masa mau keluarga kita dianggap wah keluarga yang gak benar, kan pasti sakit hati ya Bu. Kalau mau dianggap keluarga yang benar, berarti kitanya yang berubah gitu. Kitanya yang harus betul-betul berubah dan merubahnya. Itu aja mungkin ya, semoga ada yang manfaat, ada yang bisa diambil, ada yang bisa disaring sedikit-sedikit. Dan apalagi ya, apalagi Bu, Apalagi pengalaman supranatural lainnya. ya udah, makasih banyak Bu ya udah hadir. Kita ngopi aja dulu. Iya, Makasih banyak semuanya, terima kasih. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.